Bayangan dalam kepala. Dika adalah seorang penulis lepas yang nyaris tidak pernah meninggalkan apartemennya. Lantai 12 itu sepi. Hanya beberapa penghuni yang kadang muncul. Ia kehilangan pekerjaannya setahun lalu. Dan hubungannya dengan kekasih juga berakhir buruk. Kini, satu-satunya rutinitasnya adalah duduk di depan laptop, menulis artikel seadanya, menatap layar, meneguk kopi basi. Jam dinding adalah temannya. Sesekali ia membuka jendela, hanya untuk memastikan dunia di luar masih ada. Tapi semakin lama, dunia di luar terasa asing. Seperti tidak nyata, seperti hanya latar panggung, dan dia satu-satunya aktor di dalamnya. Malam itu, saat mengetik kalimat sederhana, Dika mendengar bisikan. Kau tahu, tulisanmu tidak akan pernah dibaca siapapun. Ia menoleh cepat. Kosong. TV mati, kulkas berdengung pelan. Lampu neon menyala dingin. Ia berusaha menepis. Mungkin hanya pikirannya sendiri. Tapi malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin jelas. Seakan ada orang lain bersembunyi di apartemen kecilnya. Kamar mandi apartemen punya cermin tinggi. Suatu pagi, saat menggosok gigi, Dika menyadari bayangannya terlambat bergerak. Sekian detik lebih lambat, ia berkumur, menunduk, lalu mendongak lagi. Bayangan itu menatap lurus, tanpa berkedip. Dika melempar sikat gigi, berlari keluar, menutup pintu. Tapi sejak saat itu, setiap permukaan mengkilat, memantulkan sesuatu yang tidak sinkron. Kadang bayangan tersenyum ketika ia sedang murung. Kadang bayangan mengetuk kaca dari dalam, seolah minta dikeluarkan. Aku yang asli, kau hanya bayangan. Bisikan berubah jadi banyak suara. Kadang satu, kadang ramai seperti kerumunan. Mereka berdebat, mengejek, menertawakan. Kau penakut, kau sudah gagal dalam hidup. Lompat saja dari balkon, selesai semuanya. Dika menutup telinga, tapi suaranya justru terdengar dari dalam kepalanya. Seperti gema yang tak bisa dihentikan. Suatu malam, Dika bertemu tetangga baru, seorang wanita muda bernama Rani. Ia tinggal di lantai yang sama, beberapa pintu dari apartemen Dika. Mas jarang keluar ya. Saya sering lihat lampu apartemen Mas menyala sampai subuh, kata Rani sambil tersenyum ramah. Dika hanya mengangguk. Dalam hati ia ingin bercerita, tapi takut dianggap gila. Ia menahan diri. Namun, setelah pertemuan itu, suara-suara mulai berkata, hati-hati dengan dia. Dia tahu siapa kau sebenarnya. Tidur Dika makin terganggu. Dalam mimpinya, ia selalu berada di ruangan putih kosong dengan banyak pintu. Setiap kali ia membuka pintu, ia kembali lagi ke ruangan yang sama. Pada mimpi keempat, ia membuka pintu dan menemukan dirinya sendiri, duduk di lantai, tangan penuh darah. Aku sudah membunuh mereka semua. Sekarang giliranmu. Dika terbangun dengan teriakan. Di tangannya ada bercak merah. Panik, ia berlari ke dapur. Ternyata hanya noda tinta dari pulpen bocor. Tapi ia tidak bisa lagi percaya pada penglihatannya. 3 hari tanpa menulis. Tiba-tiba di meja kerja Dika, ada naskah tebal dengan namanya di sampul. Ia tidak ingat menulisnya.
Halaman pertama adalah catatan rinci tentang kesehariannya. Dari jam bangun tidur, makanan yang dimakan, bahkan isi pikirannya, semua tercatat akurat. Di halaman terakhir, tertulis, "Besok aku akan melompat dari balkon lantai 12. Karena bayangan itu sudah menang." Dika gemetar. Ia menatap balkon. Angin malam seakan memanggil. Rani, yang melihat kondisi Dika makin aneh, menyarankan ia menemui seorang psikiater bernama dokter. Dalam sesi pertama, Dika menceritakan sedikit tentang suara-suara dan bayangan di cermin. Surya menatapnya tenang, lalu berkata, "Kadang pikiran kita menciptakan musuh dari diri sendiri. Kalau tidak segera ditangani, musuh itu bisa mengendalikan kita." Dika mengangguk, tapi dalam hati suara-suara tertawa. "Jangan percaya dia. Dia hanya ingin menyingkirkanmu." Suatu malam, Dika tersadar sudah 2 hari. Tidak makan, tidak tidur. Ia menemukan bercak darah di lantai apartemen. Ia panik, mencari sumbernya. Tapi tubuhnya tidak terluka. Di lemari pakaian, ada baju dengan noda darah segar. Ia tidak ingat pernah memakainya. Telepon berdering. Rani menelepon, suaranya cemas. "Mas, tadi malam saya dengar suara benturan dari apartemen Mas. Mas baik-baik saja, kan?" Dika menatap baju berdarah itu, lalu menjawab singkat, "Iya, baik-baik saja." Tapi tangannya gemetar saat menutup telepon. Malam berikutnya, bayangan di jendela makin jelas. Bayangan itu tersenyum, sementara Dika menatapnya dengan putus asa. "Kau pikir kau yang hidup? Aku yang menulis, aku yang bergerak. Kau hanya boneka, giliranmu sudah habis." Kaca jendela retak perlahan. Bayangan itu mengulurkan tangan, seolah hendak menarik Dika masuk. Keesokan paginya, satpam apartemen membuka pintu kamar Dika. Setelah laporan tetangga tentang jeritan keras, ruangan berantakan, cermin pecah, balkon terbuka, tapi tubuh Dika tidak ditemukan. Di meja kerja, naskah tebal itu kini punya tambahan halaman terakhir. "Aku sudah keluar, dunia kini milikku."